Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rema TV dimanapun berada. Berjumpa kembali pada video kali ini. Saya pada kesempatan kali ini ditemani oleh Dr. Faisal. Ya, halo sahabat semua. Dari beberapa video sebelumnya sudah beberapa kali ya kita bertemu Dr. Faisal ya. Iya, Kita Dok. sudah ngobrol beberapa kali. Dan pada kesempatan kali ini agak menyambung dengan pertanyaan di video sebelumnya. Ada pemirsa yang menyampaikan menunggu ya, tepatnya menunggu apa nih yang perlu kita lakukan pada kasus artritis rheumatoid. Jadi, sahabat Rema sekalian, menyambung video sebelumnya yang kita sudah berbicara tentang apa itu penyakit artritis rheumatoid, maka pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas bagaimana mengatasi atau menata laksana kasus dengan artritis rheumatoid ya. Dr. Faisal, kita Ya. kemarin sudah cerita tentang artritis rheumatoid dan gejala-gejalanya. Setelah kita bisa mengenali artritis rheumatoid, tentu pada kesempatan berikutnya kita harus menentukan apa yang kita perlu lakukan Iya, pada Dok. pasien-pasien dengan artritis rheumatoid. Secara umum, keluhan pasien itu kan sebenarnya nyeri, Dok ya? Iya, Dok. Ya, nyeri. Apakah memang itu tujuan pengobatan pada artritis rheumatoid, Dok? Baik, Dok. Makasih, Dok. Nah, sahabat sekalian, kita ketahui ini adalah penyakit autoimun ya, Dok Ya, ya. betul. Jadi tujuan pengobatannya itu bukan semata-mata menghilangkan sakit atau nyeri pada pasien, tetapi lebih kepada bagaimana kita melakukan tindakan atau tata laksana untuk mengendalikan penyakitnya Hmm. dan mencegah adanya kecacatan atau komplikasi, begitu, Dok. Oke. Keluhan memang nyeri ya. Iya, Dok. Ya, dan itu memang menjadi salah satu tujuan untuk Ya. menghilangkan nyeri karena itu yang membuat orang menjadi menderita dan mungkin terganggu kehidupannya ya. Tapi ini basicnya adalah autoimun. Kita waktu itu sempat diskusi juga Dr. Faisal ya. Apa itu autoimun, Apa Dok? itu autoimun? Iya. Dan autoimun itu sekali lagi memang sampai saat ini tidak ada istilah sembuh. Yang ada istilah adalah terkendali atau kalau dalam bahasa kita sebut sebagai kondisi remisi ya, Remisi. atau terkontrol ya penyakitnya. Kemudian tadi kalau kalau satu autoimunnya terkontrol, satu lagi tadi Dr. Faisal menyebut mencegah. Mencegah kecacatan. Ya, boleh cerita itu. Emang bagaimana sih mungkin mengingatkan kembali resiko dari artritis rheumatoid sehingga ini menjadi tujuan terapi ya gitu ya. Iya. Nah, jadi sahabat sekalian, jika tidak ditangani, maka pada tahap lanjut penyakit RA ini akan bisa mengakibatkan kecacatan. Dia itu mengakibatkan kecacatan biasanya pada sendi, Dok. Ya, Yang paling betul ya. umum kita jumpai, mungkin teman-teman bisa ngelihat zaman dulu ya, kakek nenek kita ada yang tangannya bengkok-bengkok gitu. Bisa mengakibatkan jari tangan itu bengkok-bengkok. Jadi itu ada istilah yang salah satu bentuk kecatatannya, misalnya istilahnya swan neck. Ya. Jadi kayak leher angsa gitu. Jadi jari tangannya begini nih, Dok, gitu kayak angsa gitu. Ya, ya. Kemudian selain itu bisa juga ada yang namanya misalnya botonia, Dok. Nah, itu juga dia bengkok juga. Jadi dia begini. Nah, posisi tangannya bisa kelihatan ya. Nah, jadi hal-hal yang begitu kalau sudah muncul kecacatan, maka tidak ada pengobatan kecuali kalau memang jika mengganggu fungsi tangan, maka bisa dilakukan pembedahan. Ya, ya, Gitu. ya. Jadi dia tidak bisa kembali lagi selain dilakukan tindakan pembedahan. Karena ini bukan hanya soal bentuk ya Dr. Faisal ya. Tapi fungsi juga. Itu yang membuat kualitas hidupnya juga semakin jelek. Itu kalau kemudian fungsi dari tangan itu Iya. terganggu karena Iya, Dok. perubahan bentuk tadi gitu. Dan itu mestinya bisa dicegah. Ya, jika tahap dini, jika kita menangani sejak dini, sejak awal, dan kita bisa tadi, Dok, mengendalikan penyakitnya, maka kondisi penyakit autoimunnya itu akan menjadi inaktif, Ya. sehingga kondisi dadangnya juga bisa dikendalikan dengan baik dan tidak mengakibatkan kecacatan. Oke. Jadi prinsipnya harus sesegera mungkin dilakukan terapi, Ya, ya seagresif mungkin sampai penyakitnya tenang. ya, Sehingga kalau misalnya masih fase awal di mana bentuknya itu masih radang saja, bengkak saja, itu bisa kita kontrol dan penyakitnya bisa terhenti ya prosesnya gitu ya. Iya, Dok, tepat sekali begitu. Ya. Dan ingat, jika sudah mencapai kondisi remisi, maka itu mesti dilanjutkan, dipertahankan. Betul. Jadi jangan jadi lengah, Dok, jangan Ya, jadi betul, abai. betul, betul. Jangan mentang-mentang udah nggak sakit, udah enak, kemudian menganggap
penyakitnya itu sudah aman, sudah tidak usah diobati dan tidak lagi datang untuk evaluasi begitu. Oke, jadi itu penting. Keterlanjutan ya, keberlanjutan terapinya untuk memaintain ya, menjaga proses kontrol penyakitnya tadi tetap terjaga gitu ya. Baik, itu targetnya dan mungkin tadi sedikit strateginya bagaimana kita sesegera mungkin bisa mengontrol penyakitnya. Sekarang caranya, oke. Ada banyak cara tentunya. Apa namanya? Bagaimana kita mengontrol autoimun jenis yang artritis rheumatoid ini? Ada obat, ada juga tanpa obat. Ya, gitu dok. Mungkin kalau tanpa obat, kita biasanya pada umumnya ini edukasi ya. Edukasi. Kita harus jelaskan betul ke pasien. Kayak yang sedang kita lakukan dok. Betul, iya. Dalam rangka edukasi kepada sahabat sekalian tentang kondisi penyakit ini. Kalau saya sih kepinginnya malah begini, Dr. Faisal. Nggak tahu ya, Dr. Faisal punya pendapat lain. Saya tuh pengen semua semua pasien dengan artritis rheumatoid itu pun harus pintar tentang penyakitnya. Dia harus ngerti betul apa itu artritis rheumatoid, bagaimana diagnosisnya, bagaimana treatmentnya gitu. Dan itu wajib sih dok. Harus ya. Buat saya dok, kalau pasien itu udah paham, udah jelas, maka dia lebih ikhlas dok. Jadi kalau dia ikhlas juga dia akan bisa mengikuti planning tata laksana kita ke depan. Dia paham nih, oh saya dikasih obat ini tujuannya untuk begini. Nah jadi kalau edukasinya bagus, kemudian pasiennya juga bisa memahami penyakitnya, maka dia akan lebih ikhlas dan lebih open untuk mendapatkan tata laksana yang baik. Dia bisa comply ya dengan planning pengobatannya. Bisa patuh ya dok. Ya, dan kita sekarang tuh prinsipnya ya ngajak sama pasien itu untuk memutuskan kita mau pakai obat apa, berapa lama, dosisnya berapa, itu harus sama pasien gitu. Kalau pasiennya nggak diajak percuma kan? Iya gitu. Itu prinsip kita ya. Dan mungkin satu pasien dengan pasien yang lain mungkin beda-beda bisa dok. Berbeda. Mungkin penyakitnya sama, tapi bisa saja pengobatannya beda. Betul. Lihat tadi yang ada istilah tadi shared decision making. Ya, nah, jadi keputusan pengobatan itu mesti didiskusikan juga dengan pasien sehingga pasiennya jelas nih apa yang akan dia lakukan dan setuju gitu. Betul ya. Jadi tidak lagi didikte. Jadi sahabat Rema semua, itu prinsip pengobatan di era modern saat ini, termasuk penyakit-penyakit yang perjalanannya panjang atau kronik, kita itu harus bersepakat gitu loh. Pasien sama dokter itu adalah dua orang yang membuat kontrak dan kita sama-sama harus comply dengan itu gitu. Sama-sama patuh, sama-sama sepakat ya dok. Sama-sama sepakat dan sama-sama mengikuti programnya gitu ya. Baik, itu satu edukasi. Yang kedua dok, kalau yang tanpa obat tadi, misalnya ada sesuatu yang khusus nggak ya untuk dietnya gitu? Itu selalu jadi pertanyaan banyak orang ya tentang diet. Nah, kalau diet spesifik yang khusus untuk mencegah atau mengobati sih tidak ada yang khusus ya. Tetapi pada intinya yang paling baik adalah sahabat-sahabat sekalian mengamalkan diet yang sehat. Ya, jadi kita ketahui ya makanan yang mengandung misalnya zat-zat yang tidak sehat, misalnya banyak penyedap, pemanis buatan, banyak pengawet, ya. Jangankan yang sakit, yang populasi sehat aja bisa mengalami masalah. Dianjurkan tidak ya, iya, betul apalagi sekali. Yang ada masalah. Jadi tidak ada diet khusus. Jadi pertanyaannya apa yang perlu saya pantang? Tidak ada yang berbeda dengan populasi pada umumnya. Betul. Yang penting diet sehat. Betul. Diet dan sehat. Seimbang dok, dan seimbang. Diet sehat dan seimbang gitu ya. Jadi kepentingannya juga mungkin menghindari agar jangan sampai muncul masalah yang lain. Iya. Termasuk obesitas, hipertensi, diabetes. Karena itu akan memperberat nanti ya komplikasi akibat penyakitnya. Satu tadi, untuk exercise perlu olahraga khusus dok? Nah biasanya semua ya dok itu membutuhkan aktivitas fisik yang cukup dan adekuat yang disesuaikan dengan kondisi pasien. Jadi misalnya nih dok, pasien mengalami masalah dengan tangan misalnya kan, jadi tentunya kita boleh diskusi atau konsultasi dengan sejawat di rehabilitasi medik bagaimana melatih kecekatan tangan, sehingga tidak mengganggu tadi dok fungsi tangannya. Nah jadinya sahabat sekalian, untuk latihan fisik itu disesuaikan dengan kondisi sahabat sekalian. Jadi bisa saja sahabat sekalian ada latihan fisik khusus untuk melatih fungsi tangan, kemudian melatih kecekatan, melatih koordinasi tangan jika memang kondisi tangannya memang sudah mulai ada kecacatan tadi sehingga tidak mengganggu fungsi. Begitu dok. Jadi
ada beberapa kondisi yang membuat pasien itu terlalu lama tidak aktif juga. Itu jadi Iya. PR ya. Karena sakit sehingga semua anggota gerak misalnya ya tidak banyak digunakan sehingga otot-ototnya mengecil. Nah, itu sering jadi PR juga. Iya. Harus ada latihan yang harus dilakukan untuk menguatkan ototnya kembali dan tadi menjaga fungsi dari alat gerak kita agar tidak terganggu ya untuk sehari-hari. Baik. Itu tadi untuk tanpa obat ya. Masih ada lagi nggak ya Dokter Faisal yang terlewat ya? Nampaknya itu sudah ya. Itu yang harus kita perhatikan dan mungkin ada hal-hal tertentu yang seringkali juga membuat pasien itu merasa terbebani secara mental. Nah, itu juga mungkin kita perlu perhatikan ya. Iya, pastinya kondisi psikis. Kondisi psikis itu sangat penting. Bukan hanya pasien RA ya dok ya. Semua pasien itu mesti mencoba, mengupayakan supaya bisa mengelola kesehatan mentalnya, mengelola manajemen stresnya bagaimana. Kan kita tahu dok, kadang-kadang kalau lagi kambuh mungkin banyaklah macam-macam, misalnya aduh kenapa aku kena penyakit ini ya, kenapa saya apa salah saya. Nah hal itu sangat penting dok untuk diatasi. Baik sahabat Rema sekalian, kita bergeser sedikit. Kalau tadi beberapa aspek untuk pengobatan atau tata laksana RA yang tanpa obat atau non farmakologik, kita bergeser ke yang farmakologik. Apa sih prinsip pengobatan yang biasanya perlu diberikan pada pasien-pasien dengan artritis reumatoid? Mungkin obat-obatan apa aja dok? Kelompok obat yang biasanya kita memang perlukan untuk pasien-pasien dengan artritis reumatoid ini. Ya dok, jadi pada umumnya sebetulnya sahabat sekalian, obat-obatan yang kita pakai ya dok, itu obat-obatan yang bisa mengendalikan radangnya dan juga mengendalikan aktivitas penyakitnya. Ya. Nah, misalnya nih, obat-obat yang bisa mengendalikan radangnya di awal itu bisa kita gunakan obat-obatan golongan steroid, ya, atau juga golongan OAINS atau obat antiinflamasi non steroid. Antiinflamasi, jadi antiinflamasi itu ada dua, ada yang steroid, ada non steroid gitu ya. Dua-duanya antiinflamasi juga gitu. Itu jadi kita pilih yang mana yang lebih salah tepat satu untuk pasien. Nah, biasanya itu kita gunakan di tahap awal dok, di tahap awal untuk satu mengatasi gejala. Ya. Tetapi sayangnya obat-obatan ini dia tidak bisa menghentikan aktivitas penyakitnya. Jadi bisa saja gejalanya hilang, udah nggak sakit, tapi penyakitnya itu sebetulnya masih aktif. Nah, akibatnya ya itu tadi tiba-tiba cacat. Jadi kerusakan sendinya itu tetap berlangsung, meskipun mungkin radang dan nyerinya tuh berkurang gitu ya. Enakan, iya. Betul. Nah, jadi kita butuh golongan obat yang bisa mengendalikan atau menghentikan penyakitnya. Nah, obat-obatan itu kita sebut sebagai DMARD, yaitu Disease Modifying Anti-Rheumatic Drugs. Jadi ini kelompok obat yang diharapkan mampu mengendalikan penyakitnya. Contohnya dok? Contohnya, kalau sebagian sudah pernah kenal gitu ya, tapi sebagian kalau nggak asing juga ya, kalau nggak pernah tahu ya. Macam-macam namanya. Contohnya misalnya MTX atau Methotrexate. Oke. Nah, kalau DMARD ini dok ya, buat teman-teman juga yang pengen tahu, itu sebenarnya umumnya kita bagi dua. DMARD yang konvensional dan DMARD yang biologi atau biologik. Yang konvensional ini biasanya dia yang tablet. Ya, yang tablet yang bisa diminum. Itu tadi contohnya Methotrexate tadi. Kemudian bisa kita pakai sulfasalazin. Kemudian kita bisa pakai leflunomide. Ya, kemudian kita bisa pakai mycophenolate. Ya. Nah, kemudian yang biologik misalnya itu biasanya obat injeksi ya dok ya. Yang dia fungsinya itu spesifik, langsung ke molekul, ke molekul khusus yang mengakibatkan kondisi radang pada penyakit RA ini. Misalnya biologic agent atau DMARD biologik yang namanya anti TNF alpha. Nah, jadi TNF alpha ini salah satu molekul dok ya yang mengakibatkan kondisi radang. Jadi biologic agent ini dia langsung mengatasi si TNF alpha ini, begitu. Ya, atau anti-interleukin 6 ya. Anti-interleukin 6. Tapi prinsipnya begini, obat-obat ini harus sepengetahuan dokter dan ini didiskusikan ya dengan Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya ada yang sahabat Rema sekalian yang mengalami artritis reumatoid akan didiskusikan karena obatnya banyak dan nanti harus tahu obat ini tersedia atau tidak, kemudian ada efek samping apa yang cocok untuk satu pasien, bisa jadi berbeda sama pasien yang lain. Itu yang tadi kita perlu diskusikan ya. Jadi sekali lagi obatnya tidak cukup anti radang saja,
tapi kita perlu obat yang bisa mengontrol penyakitnya dan itu bisa jangka panjang. Jangka panjang Betul. sampai kita menemukan atau mendapatkan kondisi tadi Remisi. remisi tadi, Terkontrol terkendali ya. baik. Terkendali baik, terkontrol gitu ya. Jadi autoimunnya tidak hilang tapi penyakitnya bisa terkontrol, radangnya kita bisa hentikan, proses kerusakannya bisa kita hentikan. Dan apa namanya? Dan kalau ada pertanyaan berapa lama tadi kira-kira gimana jawabnya Dokter Faisal ya? Nah, Berapa lama ya biasanya, pengobatannya gitu ya? biasanya kan tadi sudah kita sampaikan di awal ya sahabat sekalian, goals atau tujuan Ah, kita adalah mencapai remisi tadi secepat ya, mungkin. Ya, biasa dalam 3 sampai 6 bulan nih, Dok. Ya, dalam 3 sampai 6 bulan itu bisa kita usahakan untuk secepat mungkin mencapai kondisi remisi tadi. Nah, jika sudah mencapai kondisi remisi, maka kita tetap lanjutkan obatnya, Dok. ya, Sampai minimal 12 bulan. Biasanya sampai minimal 12 bulan, ya, Dok. ya, ya. Setelah terkontrol ya. Setelah terkendali. Jadi Iya. itu salah satu strategi setelah terkendali 12 bulan dilanjutkan. Setelah itu Bisa kita kita pertimbangkan upayakan untuk ya. mengupayakan penurunan dosis obat. Jadi nggak langsung, misalnya Betul. langsung dok saya udah nggak ada gejala langsung stop obat, enggak. Langsung nggak datang lagi ke dokter ya. Jadi minimal selama 12 bulan itu stabil, tidak ada keluhan, tidak ada kumat, tidak ada Ya, peningkatan ya. aktivitas penyakit. Nah, setelah itu mungkin kita bisa mendiskusikan dengan pasien untuk pertimbangan bagaimana kita menurunkan dosis pengobatannya. Ya, jadi memang cukup panjang dan itu tadi sejak awal kita selalu mengatakan kita perlu banyak komunikasi sama pasien ya, karena prosesnya itu perlu panjang, perlu kesabaran semua pihak. Dokternya juga harus telaten, pasiennya juga harus bersedia untuk mengikuti program pengobatannya Iya. dengan baik. Itulah pentingnya edukasi dan bikin kesepakatan ya, decision apa tadi? Shared decision making. Share decision ya, istilah yang bagus, share decision. Jadi Iya. keputusannya adalah keputusan bersama gitu ya. Iya dok. Jadi Ya. mungkin izin saya tambahkan sedikit Boleh, dok, silakan. supaya sahabat juga lebih memahami. Nah tadi kan kita sudah mengatakan ada obat yang sifatnya antiinflamasi Ya. atau anti radang, dan ada obat yang sifatnya DMARD tadi yang Ya. bisa mengendalikan aktivitas penyakitnya. Jadi biasanya sahabat sekalian pada kondisi awal, pada saat dia datang ke kita ya dalam kondisi inflamasi atau radang masih aktif, itu kita boleh kasih yang tadi apakah steroid atau yang OAINS. Ya. Nah kemudian mesti diingat bahwa penggunaan obat tadi itu tidak berkelanjutan. Tidak panjang Ya, ya. itu kita mesti ingat bahwa sebetulnya obat utamanya adalah yang DMARD tadi. Ya. Jadi strateginya biasanya sambil kita ngasih ini obat steroid misalnya, kita juga kasih DMARD. Nah, di mana sahabat sekalian mesti mengetahui kalau DMARD itu muncul efeknya itu enggak instan dok. Ya. Biasa akan muncul efeknya dalam waktu 4 sampai 6 minggu. Ya. Sehingga sampai kita mendapatkan efek yang optimal oleh DMARD ya, kita memakai obat steroid tadi untuk mengendalikan gejalanya. Ya, ya. Tetapi jika DMARD itu sudah memiliki efek yang baik, maka kita akan mengupayakan supaya menyesuaikan atau menurunkan dosis steroid tadi. Ya, Jadi bukan continue sampai tahunan gitu. Ya, ya. Gitu dok. Karena banyak efek sampingnya nanti justru yang lebih menonjol daripada efek Iya. baiknya gitu ya. Ya selain banyak efek samping juga dia tidak bisa menghentikan Proses penyakitnya dok. Ya, ya, yang khawatir adalah ketika diberikan obat antiinflamasi enak, kemudian dipakai sendiri terus, Iya. nggak pernah konsultasi. Iya betul. Jadi sekali lagi perlu konsultasi dengan dokter yang merawat sehingga mendapatkan pola pengobatan yang tepat dan dokter memang punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan respon yang bagus, targetnya tercapai, tapi dengan resiko yang sedikit mungkin. Tentu pilihan obatnya tadi jadi penting gitu ya, dan menghindari penggunaan antiinflamasi yang terlalu panjang. Jadi sahabat Rema sekalian, itu sedikit tentang bagaimana kita nanti menata laksana kasus-kasus dengan artritis reumatoid. Tentu ini tidak bisa menggantikan penjelasan yang harus diberikan oleh dokter yang merawat Face to ya. face langsung. Iya, karena sekali lagi dokter Faisal sudah bolak-balik bicara, ini perlu secara individual diputuskan. Seseorang cocok dengan obat A, belum tentu orang lain cocok dengan obat A. Kita perlu Iya. obat B gitu ya. Ya ada Dr. juga tuh Faisal. yang mungkin membutuhkan kombinasi dok. Atau Kombinasi DMARD, misalnya DMARD Iya. A dan DMARD B dikombinasi gitu. Jadi Iya. teman-teman jangan contek-contekan nih. Jangan merasa bahwa oh, saya sama dia gitu, nggak Iya. bisa ya. Beda. Jadi sekali lagi saya mengajak dan mungkin mengingatkan kepada sahabat Rema sekalian,
Pertama, kenali sedini mungkin artritis, segera konsultasikan, dan jika memang terbukti ini adalah radang sendi atau artritis akibat artritis reumatoid, sebagai satu penyakit yang kita sebut artritis reumatoid, segera lakukan treatment dengan baik, berikan pengobatan yang tepat, tentu berdiskusi dengan dokternya, jangan memutuskan sendiri, jangan menggunakan obat sendiri tanpa panduan dari dokter yang merawat, dengan target yang jelas, bahwa targetnya adalah mengontrol penyakitnya selama mungkin dan menghentikan proses kerusakan dari sendinya. Semoga pertemuan kali ini banyak memberi manfaat, memberikan gambaran Amin. kepada para pemirsa dari sahabat Rema semua, dan kita berharap betul bahwa kasus dengan artritis reumatoid itu dengan perkembangan keilmuan sekarang tuh pilihan obatnya sangat banyak dan bisa terkontrol secepat mungkin. Itu yang kita harapkan bersama-sama. Ada lagi Dr. Faisal yang ketinggalan? Kelihatannya cukup, Cukup Dok. ya? Mungkin nanti sesi selanjutnya kita bahas tentang jenis-jenis obatnya, Dok. Oh, boleh lebih detail lagi, boleh ya. Mudah-mudahan nanti silahkan komen di bawah. Nanti kalau memang perlu banyak informasi tentang jenis obat, bagaimana menggunakannya, apa efek sampingnya, apa yang perlu diperhatikan, nanti kita akan coba bahas ya, Dr. Iya. Faisal ya. Silakan ditulis di kolom komen, jadi kita akan menjadikan itu masukan ya, Dok, Betul, ya, ya. untuk video edukasi kita selanjutnya. Baik. Terima kasih sekali lagi Dr. Faisal. Terima kasih, Dok. Semoga memberi manfaat. Sampai jumpa lagi sahabat Rema sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.